Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilal ala al khair ibtigha wajhillahi mardatihi wa qurbi wa thawabih minayatil qabul tamami kulli sul ma'mul wa ila hadrati habibillahi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram was sahaba wal kharaba wat tabi'in wal awliya wal ulama wasyuhada was salihin wa khususan ila ruhi al habib Muhammad bin Alwi al Aidarus thumma ila arwah walidina wa ummahatina masyayikhina wa ikhwanina wa jiranina jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yataghashahum bir rahmah wal maghfirah wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fi din wa dunya wal akhirah وعلانية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويطهر قلوبنا ويوسع أرزاقنا ويشفي مرضانا ويقضي جميع حاجاتنا ويفرج كروب المسلمين ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وعلى ما نوى به شيخنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kemudian al-faslul khamis, yaitu fasal yang kelima, sunanun muta'alliqatun bis shalah, yaitu sunnah-sunnah yang berhubungan dengan salat. Salat bagi orang yang berakal, yang baligh, yang muslim, lagi dalam keadaan suci, maka mereka diwajibkan untuk melaksanakan salat yang dinamakan yaitu salat 5 waktu, salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, dan juga salat Jumat bagi kaum laki-laki. Salat adalah anjuran yang paling dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya beliau berpesan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang beliau pesankan di akhir umur beliau, yang beliau ucapkan di akhir umur beliau, ketika sebelum ajal menjemput beliau, yang beliau ucapkan adalah, yang beliau pesankan kepada sahabatnya adalah as-salah, as-salah, tegakkanlah salat, kerjakanlah salat. Ini pesan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salat sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Bahkan salat ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Mula-mula yang dihisab kelak nanti oleh seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Terlebih lagi yaitu salat 5 waktu. Maka oleh karenanya kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang muslim, jangan pernah kita meninggalkan salat, jangan pernah kita mengabaikan salat, jangan pernah kita meremehkan akan yang namanya itu salat, karena salat begitu penting kepada kita semua. Salat sangat dianjurkan
oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an pun terdapat beberapa perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai hambanya untuk selalu melaksanakan akan salat. Wa aqimus shalah. Nah, itu banyak terdapat di dalam ayat Al-Qur'an. Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya, terutama hamba yang muslim, untuk melaksanakan salat. Dan jangan pernah juga kita menunda-nunda akan salat kita. Jangan pernah juga kita mengabaikan akan salat kita. Ketahuilah orang-orang yang suka menunda atau mengabaikan salatnya, mengabaikan salat 5 waktu, maka dia sama halnya menunda keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Sama halnya dia memperlambat rezeki yang Allah berikan kepadanya. Maka oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang yang beriman, jangan pernah kita menunda akan salat, apalagi meninggalkan daripada salat 5 waktu. Karena ancaman-ancaman pun banyak bagi orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di dalam Al-Qur'an, salat ini pencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Jadi apabila terdapat kepada seorang hamba yang mereka dengan mudah melakukan kriminalisasi, atau mereka mudah melakukan kriminal atau kejahatan atau kemaksiatan, maka hendaklah ia terlebih dahulu untuk mencek daripada salatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bahwa sesungguhnya salat ini akan mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan kemungkaran atau kemaksiatan. Lalu apabila ada pada diri kita mudah untuk berbuat maksiat, atau kenapa mudah kita berbuat keji dan kemungkaran, maka cek terlebih dahulu akan salat kita itu. Mungkin barangkali kita salat namun salatnya enggak benar, atau kita juga salat cuman tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, yang diajarkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, bisa barangkali dengan sebab itu kita atau siapapun mudah, yang pada akhirnya dia mudah untuk berbuat kemaksiatan tersebut, disebabkan karena salatnya tidak benar. Nah, apalagi jika salatnya ditinggalkan oleh dia. Kalau dia meninggalkan daripada salat tersebut, maka kita tidak heran kalau orang itu mudah untuk berbuat maksiat, mudah untuk berbuat zina, mudah berbuat untuk kemungkaran. Kenapa? Karena dia telah melalaikan, meninggalkan daripada salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hendaklah kita sebagai orang beriman dan orang Islam, kita menjaga akan salat 5 waktu, melaksanakan akan salat 5 waktu. Kalau bisa melaksanakannya di awal waktu, bukan menunda-nunda sampai pada akhir waktu, apalagi sampai di luar waktunya.
Nah, hendaklah kita lebih bersemangat untuk melaksanakan daripada salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jika telah benar melaksanakan salat, telah benar mengerjakan daripada salat yang wajib, maka insya Allah kita atau siapapun akan sulit untuk berbuat kejelekan, kekejian atau kemaksiatan, karena salat tersebut yang akan mencegahnya untuk berbuat kekejian dan kemaksiatan tersebut. Maka oleh karena itu jagalah salat, laksanakanlah salat, salatlah di awal waktu. Kalau bisa salatnya berjamaah, turun ke masjid, turun ke musalla. Kalau berhalangan untuk datang ke masjid, salat di masjid atau datang salat di musalla, maka kita laksanakan di rumah kita dengan berjamaah. Nah, karena Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan salat yang wajib tersebut selalu dengan berjamaah, karena keutamaan salat berjamaah melebihi daripada salat sendirian. Maka hendaklah dimanapun kita berada, hendaklah kita salat selalu berjamaah. Nah, di dalam salat di sini terangkum daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Al-Habib Sa'ad beliau hanya menuliskan hanya beberapa sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak salah ada 54 ya, 54 daripada sunnah yang ada di dalam salat. Nah, padahal ada ulama, kalau nggak salah beliau juga yang menulis ada 500 sunnah di dalam salat tersebut. Padahal cuman di sini beliau meringkasnya hanya 54. Yang pertama yaitu adalah yusannu lil musalli an-nazaru ila mawdi'i sujudih fi jami'i salatih. Pertama, disunnahkan bagi orang yang salat memandang kepada tempat sujudnya fi jami'i salatih, pada seluruh salatnya. Artinya pandangannya, tatapannya dia melihat akan tempat sujudnya seperti ini ya, seperti ini. Pandangannya melihat akan tempat sujudnya. Illa, terkecuali inda qaulihi illallah, terkecuali ketika dia mengucapkan kalimat illallah minat tasyahud, daripada tasyahud, baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Jadi semacam ini. Nah, matanya sebulumannya dari awal salat hingga permulaan tasyahud, matanya, pandangannya, tatapannya melihat akan sujudnya, tempat sujudnya. Nah, setelah dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah fayuhawwilu nadharuhu illa sabbabah, maka hendaklah ia memindahkan pandangannya tadi yang tadinya yang tadinya memandang akan tempat sujudnya, maka hendaklah dia mengalihkan, memindah pandangannya kepada jari telunjuknya. Jadi seperti ini, asyhadu alla ilaha illallah. Cukup matanya aja yang dipindahkan atau digeser sedikit. Nah, seperti orang yang sedang melirik ya. Seperti ini, asyhadu alla ilaha illallah. Ya kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, wa yarfa'uha wa yastamiru hatta yantahiya. Nah, dan dia mengangkat daripada jari telunjuknya ketika mengucap illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa yastamiru hatta yantahiya, dan dia teruskan memandang daripada jari telunjuknya hingga selesai daripada membaca tasyahud akhir. Nah, hingga sebelum salam. Setelah itu baru
baru salam. Setelah itu baru salam. Setelah selesai membaca tasyahud akhir. Nah, adapun cara salam yang sunnahnya seperti adalah assalamualaikum. Kumnya itu di sebelah kanan. Ya, kum yang pertama kita kepala kita sudah berada di melihat atau ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Allahnya yakun di arah ke dada kita atau hati kita ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, seperti itu cara sunnah daripada pergerakan ketika kita salam. Nomor 2, ayyaqula fir ruku'i was sujudi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ini hendaklah ketika ruku dan sujud dia membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nomor 3, at-tatayyubu wat tanadzufu wat ittikhaduz zinah 'inda kulli shalah. Ya. Hendaklah dia ketika salat atau ketika mau salat sebelumnya hendaklah dia berharum-harum, berwangi-wangi, membersihkan diri terlebih dahulu dengan pakaian yang bersih, ya seperti itu, berhias-hias, seperti itu ketika hendak salat, ya bukan ketika dalam salat. Dalam salat nggak bisa kita untuk berwangi-wangi, batal salatnya. Ini maksudnya ketika mau salat tuh kita hendaklah berwangi-wangi dan berharum-harum, seperti itu ya sunnahnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita ketika mau sholat kita tidak menghiraukan daripada sunnah-sunnah berwangi-wangi. Sebagian orang dia hanya memperhatikan untuk berwangi-wangi tersebut jika apabila dia mau pergi undangan perkawinan, atau dia mau pergi ke mall, atau dia mau pergi berlayar, baru dia berwangi-wangi, bahkan dengan wangian yang mahal. Tapi ketika mau sholat dia membiarkan daripada bau badannya, bau pakaiannya. Nah ini keliru seperti itu ya, tidak dibenarkan, tidak benar seperti itu. Ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita lebih-lebih untuk berhias-hias, berwangi-wangi dan bersih-bersih. Bersih pakaiannya, wangi pakaiannya, ya gitu. Bukan sebaliknya. Ya bukan, tidak boleh kita ketika mau pergi ke mall atau mau jalan atau pergi undangan kita berpakaian atau yang baik atau yang pakaian yang wangi, ya bukan dia disalahkan. Itu bagus ya, bagus ketika kita mau undangan, mau ketika kita mau ke mall, mau kita mau jalan ke mana aja, ya bagus berhias, berpakaian yang bersih, berwangi-wangi. Tapi yang lebih kita perhatikan ketika kita mau sholat, dengan pakaian yang rapi, kalau perlu dengan pakai kofiyah bagi laki-laki, ya, yang perempuan juga ya, pakaiannya dengan mukena yang bersih, yang wangi. Jangan sampai ada bintik-bintik hitam di mukenanya. Kadang ada sebahagian orang ya, dia punya kemampuan untuk membeli daripada mukena baru, cuman dia membiarkan mukenanya banyak bintik-bintik hitam di mukenanya. Bahkan 3 tahun, kadang 1 bulan enggak pernah dicuci dari mukenanya tersebut. Ya, kalau nggak pernah dicuci, otomatis sedap, baunya pun tidak enak. Nah ini keliru orang yang tidak memperhatikan sunnah-sunnah ketika mau sholat. Maka oleh karena itu bagi laki-laki memperhatikan akan kofiyahnya yang bersih, pakaian yang bersih, lagi wangi. Yang perempuan begitu pula dengan mukena yang bersih, yang wangi, seperti itu. Karena itu sunnah min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah di sini
beliau menyebutkan liqoulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hendaklah kalian berhias-hias ketika mau ke masjid, atau ketika mau sujud, atau ketika mau salat. Ya, ketika mau salat hendaklah kita berhias-hias, berwangi-wangi dengan pakaian yang bersih. Nah, ini firman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah ketika kita mau beribadah, mau hadir ke majelis ilmu, begitu pula mau hadir ke majelis ilmu, majelis salawat, perhatikan pakaiannya dengan pakaian yang bersih, lagi wangi, ya, bersih dan wangi. Kalau ada uangnya, dia mau pakaian yang harga yang mahal, ya juga tidak apa-apa, sesuai dengan kemampuannya. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena Allah Ta'ala itu maha elok, mencintai orang yang suka berelok-elok, yang suka berindah-indah. Nah, nomor 4, wa minas sunani kadzalik saktatus shalah. Dan daripada sunnah lagi, daripada sunnah yang ada di dalam salat itu, saktatus shalah, yaitu adalah berdiam di dalam salat. Maksudnya yaskut baina takbir wal qiraah. Artinya intiqalat rukunnya itu dia memberikan saktah, berdiam sejenak, sebentar, bukan lama ya, sebentar, mungkin ala kadar subhanallah, ya, subhanallah. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, dia mengasih saktah, amin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saktah Allahu Akbar, baru dia ruku. Enggak yang seperti ini ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Nah, ini berarti dia tidak ada saktah di dalam salatnya. Nomor 5, wa mujafatur rajul al yadain. Dan merenggangkan bagi laki-laki dua tangannya pada ruku dan sujud. Seperti apa? Seperti ini. Nah ya, cuman nggak begitu renggang banget, nggak, cuman sedang, cuman dia membuka akan kedua tangannya seperti itu ya, ketika ruku dan sujud. Ini bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan disunahkan untuk merapatkan daripada kedua tangannya ketika ruku dan ketika sujud. Wa taswiyatul dhahar wal unuq fir ruku, dan hendaklah meratakan punggung belakangnya, lehernya pada ketika ruku ya, seperti ini ya contohnya. Nah, ini kan tegak dia sholat, nah dia merukukan seperti itu, antara leher dan punggungnya rata. Dikatakan jika diletakkan di atasnya itu akan satu papan kayu, papan itu tidak terjatuh, maka itu dinamakan telah taswiyah, telah antar punggung belakang dan lehernya pada ketika ruku. Nah, kemudian nomor 6, tafriqul arjuli fil qiyam ruku was sujud tafriqan wastan. Dan dia merenggangkan, tafriq asal mana, memisahkan ya. Nah, memisahkan kakinya pada ketika berdiri, ruku dan sujud seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tafriqan wastan, pemisahan yang sedang, yang menengah. Nah, tidak yang terlalu lebar, tidak juga terlalu sempit seperti ini ya. Ketika menggunakan kakinya ya. Ini anggap kaki ya, seperti ini kaki. Nah, tidak seperti ini dan juga tidak juga seperti ini. Artinya sedang. Guru saya mengatakan sekitar 1 kilan antara kaki kanan dan kaki kiri, tafriknya itu. Nah, kemudian nomor 7, yusannu liman ahdatsa fi shalah aw qabla aw ba'da aw ma'a iqamatiha. Disunatkan bagi orang yang telah berhadas di dalam salatnya, atau pada salat, atau sebelum salat, atau sesudahnya, aw ma'a iqamatiha, atau pada ketika sudah melaksanakan salat tersebut, ayyakhudha bi anfihi ka'anna bihi ru'afun summa yansarif ya.
Bagi orang yang berhadas, nih contoh seumpamanya dia sholat, lalu dia berhadas seperti kentut, ya kentut dalam sholatnya, maka hendaklah dia memberikan isyarah, ya untuk menggunakan menutup akan hidungnya, seperti orang yang sedang mimisan, kan mimis yang keluar darah, ru'af itu yang keluar darah di hidungnya, lalu dia ketika dia kentut hendaklah dia seperti menutup seolah-olah ada sesuatu yang keluar daripada hidungnya. Summa yang surifa, kemudian dia pergi daripada tempat sholatnya itu. Seperti itu isyarat bagi orang yang berhadas di dalam sholat. Nah nanti jika dia jadi imam, maka ada yang menggantikan orang yang di belakangnya untuk maju meneruskan daripada sholat yang telah terlaksana. Nomor 8, takhfifus shalah inda ru'yatil hariq, dan mempercepat, meringankan salat ketika melihat akan api, ya, melihat api. Umpama ada kebakaran di sebuah tempat, sedangkan waktu itu orang sedang salat entah di musala atau di masjid. Cuman di dekat musala atau masjid tersebut ada kebakaran, maka hendaklah dia untuk meringankan salatnya, mempercepat akan salatnya, dan itu sunnah hukumnya. Nomor 9, qat'us shalah li inqadhi tiflin aw malin aw ghairih, memutus salat untuk apa? Untuk menyelamatkan anak-anak. Seperti seumpama kita salat lalu ada seorang anak kecil mungkin mendapat kebinasaan seperti tenggelam, ya tenggelam, mungkin kebetulan masjidnya dekat dengan sungai atau rumahnya dekat dengan sungai, lalu anaknya kecebur di air sungai, maka disunahkan dia untuk menghentikan daripada salatnya tersebut, au malin, atau untuk menyelamatkan hartanya atau selainnya. Nomor 10, raddul imamati idza saqatat fi shalah idza tayassara bighairi thalathi harakatin mutawalliyat. Dan nomor 10, hendaklah ia raddul imamah. Raddul imamah yakni mengembalikan imamah atau mengambil imamah idza saqatat fi shalah, apabila terjatuh ketika di dalam salat. Jadi ketika salat imamahnya terlepas, ya, di lantai, atau kufiyahnya terlepas di lantai ketika dia salat. Nah, idza tayassara, apabila itu mudah baginya untuk mengembalikannya atau mengambilnya. Nah, dengan syarat bi ghairi thalathi harakatin mutawalliyat, dengan syarat tidak melebihi pergerakan dia ketika mengambil kufiyah atau imamahnya itu, sorbannya itu 3 kali berturut-turut, ya, 3 gerak yang berturut-turut. Selama tidak bergeraknya tidak 3 kali berturut-turut dan mudah baginya untuk mengembalikan kufiyah atau imamahnya tersebut, mengembalikan ke kepalanya, maka diperbolehkan, bahkan sunnah. Nah, di sini artinya apa? Ketika seseorang jika salat disunahkan untuk menutup akan kepalanya, seperti pakai kufiyah atau ditambah dengan imamah. Nah, itu hukumnya sunnah. Maka hendaklah kita apabila mau jalan atau keluar rumah, jangan lupa bawa kufiyah. Nah, nanti mampir di salah satu masjid di samping jalan atau musalla, maka kita ketika mau salat pasang akan kufiyah kita, pakai tutup kepala kufiyah, ya, karena itu disunahkan, ya, walaupun tidak apa-apa salat tidak pakai kufiyah, cuman alangkah baiknya ketika salat memakai akan kufiyah. Karena sunnah sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bahkan sering kita sebutkan, orang yang mengerjakan sunnah
dia akan mendapatkan pahala. Bagi orang yang meninggalkannya, maka dia mendapat kerugian. Nomor 11, alla yamsah gubaru jabhatihi hatta yansarifa, bahwa tidak menyapu debu atau sesuatu, debu atau pasir atau apa ya yang lengket di dahinya ini ya, dahi, hatta yansarif, sehingga hilang sendiri ya, hingga hilang sendiri daripada gubar tersebut. Ini apabila di dalam sholat, menyapu ada bekas mungkin debu di mana, di atas sajadah ya, maka jangan kita sapu ketika kita masih dalam keadaan sholat. Nah, apabila setelah selesai sholat, setelah salam, ya disunahkan kita mengusap daripada dahi kita, jidat kita ya. Namun 12, ayan harifal musalli anil syakhis gelilan ilal yamin fayakunu syakhisu ila yasarih, bahwa yan harifa itu menggeser. Ayan harifa bahwa menggeser orang yang salat daripada syakhis. Syakhis itu apa ya namanya? Syakhis itu kayu ya, seperti kayu atau papan yang diletakkan biasa di depan orang yang salat. Nah, seperti di sini orang salat, nah maka disunahkan kita meletakkan yang namanya itu syakhis ya, atau tongkat ya, itu ya, diletakkan di depannya. Untuk apa? Untuk sekira jika ada orang yang mau lewat, nah, dia bisa lewatnya di sebelah syakhis ini atau kayu atau papan tersebut. Nah, artinya ini adalah pembatas bagi orang yang sholat. Artinya kita ketika sholat disunahkan untuk memberikan batasan di depan kita ya, seperti kayu atau apa, tongkat atau apa aja ya. Nah, kalau dulu sahabat ada yang tongkat, ada yang pedang, mereka taruh jika mereka sholat. Nah, tidak yang dalam keadaan terbuka, tidak. Itu disunahkan untuk meletakkan sesuatu ya yang sekitar tinggi 1 meter, lebarnya cuman berapa, 1 hasta ya, ditaruh di depan itu sholat. Karena agar memberikan isyarat kepada orang yang mau lewat bahwa tidak melewati daripada di depan pada syakhis ini. Nah, agar dia mau lewat tuh di belakang pada syakhis. Nah, lalu bagaimana yang biasa terjadi? Ya kan, karena di dalam hukum itu kita tidak diperbolehkan untuk melintas di depan orang yang sholat. Bahkan kita diperbolehkan untuk mencegah ketika orang yang mau melintas di depan kita dan kita dalam keadaan sholat. Nah, tapi kalau dalam keadaan yang darurat seperti yang terjadi di Mekah atau di Madinah, itu mungkin tidak bisa lagi kita cegat. Karena orang tidak ada lagi jalan mau masuk ke Ar-Raudhah, sedangkan kita sholat di sebelah kanan, orang mau masuk ke Raudhah An-Nabawi. Nah, oleh karena maka di situ ini tidak bisa kita untuk mencegah seseorang untuk melintas daripada di depan ketika kita sholat. Nah, di depan kita ketika kita sholat tidak bisa ya. Lalu ada ulama juga mengatakan bahwasanya syakhis kita bagi si makmum ya, syakhis bagi makmum adalah imamnya. Nah, yang di depan imam itu pasti ada memiliki syakhis ya, syakhis. Arti syakhis tadi pembatas ya, kayu atau apa aja. Nah, maka kita sebagai makmum kita telah mengikut daripada syakhis yang di depan imam itu. Jadi andai orang lewat pun melintas di barisan makmum, nah, itu tidak apa-apa. Ada yang mengatakan ulama seperti itu tidak jadi masalah gitu. Nah, karena kita ngikut daripada syakhsnya yang ada di depan imam kita. Kemudian lagi ya, nomor 13, alla yusalliya bi hadrati ma'kulin aw mashrubin
tatawaqqa ilaihi nafsuhu hatta yaqula minhu ma yatawaffara ma'ahu khusyu'uh, bahwa tidak salat ia bihadrati ma'kul aw masyrub. Nah, ketika ada hidangan daripada makanan atau minuman yang sudah ada di depannya, yang mana dengan kehadiran makanan tersebut menyebabkan nafsu kita menginginkan daripada makanan tersebut. Nah, maka kata beliau, janganlah kita salat dalam keadaan hati masih ada menginginkan untuk makan daripada makanan tersebut. Hatta yaqula minhu, terkecuali kita memakannya terlebih dulu. Jadi itu kalau ada makanan sudah tersedia di hadapan kita, di depan kita, maka makanlah dulu baru kita melakukan salat. Ma yatawaffara ma'ahu khusyu'uh, yang mana ketika dia sudah makan itu bisa menyempurnakan akan kehusyuannya, ya, akan menyempurnakan akan kehusyuan di dalam salat. Nah, karena kalau kita sebelum makan dan makanan sudah ada di depan kita, ya nanti kita kebawa pikiran kita mengingat daripada makanan itu. Jadi langkah baiknya makan aja dulu baru nanti salat, biar salatnya nanti bisa khusyuk setelah makan. Nomor 14, at-ta'awudu qabla dukhul fi shalah wa ayyadfula an yasarih biduni riqin thumma yaqul rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Hendaklah juga disunahkan pula mengucap a'udzubillah sebelum masuk di dalam salat. Ta'awud minasyaitonir rajim. Wa ayyadful al yasarih biduni riqin, dan bahwa dia yadful ini meludahkan dari sebelah kirinya bidunerik, tanpa ada liur, tanpa memakai liur, ya. Jadi seperti itu aja ya, sebelah kiri, ya, sebelah kiri kita. Nah, itu disunahkan seperti itu. Nah, tsumma yaqul rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Ini ketika kita hendak memasuki atau hendak mengangkat takbiratul ihram. Nah, disunatkan kita ta'awud, bisa juga ditambah dengan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Nah, sebelum kita membaca itu, kata beliau, kita merudahkan tanpa ada liurnya, ya, ke sebelah kiri kita. Seperti itu, ya. Nah, dan sebelumnya disunahkan pula nanti sebelum salat untuk menggunakan siwak. Nomor 15, qat'u hamzatil jalalah fit takbir wa alla yasilaha bima qablaha, yaitu memutus hamzah Allah pada takbir. Nah, hamzah qata', ya, wa alla yasilaha bima qablaha, dan bahwa tidak menyambungnya dengan apa yang sebelumnya daripada hamzah jalalah. Seperti ini, bismillahirrahmanirrahim, millahu akbar. Nah, itu tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan. Jadi kalau nya lillahi ta'ala Allahu akbar, nah, itu qat'u hamzatul jalalah, ya, wa alla yasilah bima qablaha, lillahi ta'ala Allahu akbar, akan usalli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbil qiblah adaan imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, itu tidak diperbolehkan, maka hendaklah diputus, kata beliau, qat'u hamzatil jalalah fit takbir, karena itu hamzah qata'. Hamzah qata harus dengan Allahu akbar. Nomor 16, wa kadzalika raf'ul yadain bihaitsu yuhadhi bi ibhamaihi syahmatai udhunaihi wa tawjihi batni kaffaihi nahwa al-qiblah, ya. Nah, dan seperti itu pula ketika dia mau mengangkat takbir, maka hendaklah dia mengangkat kedua tangannya dengan sekira yuhadhi bi ibhamaihi, seperti ini,
syahmata udhunai, syahmata ini nih ya, syahmata udhunai. Ini namanya syahmata udhunai. Ibham nih, ibham. Seperti ini. Wa taujihi batni kaffaihi, taujih nahwu al-qiblah, menghadap ke kiblat. Ya, seperti ini. Wa yuhadi bi ru'usil asabi a'la udhunih, seperti ini. Nah, a'la udhunih, bahwa dia memintangkan, yuhadi memintangi dengan kepala ujung asabi, jari-jarinya nih, asabi kan, ini jari semua. Bi ru'usi asabi a'la udhunaihi, di atas telinganya, di atas telinga. Wa tafrijil asabi'i tafriqan wastan, dan dia tafriq merenggangkan. Nah, seperti ini ya. Merenggangkan, tafriqan wastan, yang sedang. Bukan yang terlalu seperti ini enggak, atau seperti ini enggak, cuman sedang seperti ini ya. Tafriqan wastan wa takunul asabi munhaniyah wa mansyurah. Wa takunul asabi munhaniyah wa mansyurah, seperti ini. Tidak yang seperti tegap gini enggak ya, cuman dilenturkan sedikit. Nah, wa ayyanhani raf'al yadain ma akhir takbir, bahwa dia menyelesaikan mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan akhir takbir. Jadi seperti ini contohnya ya, langsung ringkasnya seperti ini. Allahu Akbar summa irsaluha bilutfin. Nah, kayak itu ya, seperti itu. Jadi Allahu Akbar, baru summa, kemudian mengulurkan dengan perlahan, bilutfin, lembut, dengan perlahan. Jadi barnya itu ketika tangan kita sudah berada di berpintangan dengan kedua telinga. Jadi Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Ya, itu sunnahnya seperti itu. Wasti'nafu raf'iha indal ihram wa ruku' wal i'tidal wal qiyam min at-tasyahhudil awal, dan hendaklah dia mengulang-ulang mengangkat daripada tangannya itu ya ketika ihram, ketika ruku, i'tidal, berdiri daripada tasyahud awal. Jadi seperti ini, mau ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, seperti itu ya, disunnahkan. Jadi jangan kita mengabaikan sunnah tersebut. Terkadang ada orang sunnah juga, santai aja, biasa aja. Nah, ini hati-hati orang-orang yang berbicara semacam itu. Gini, ada yang kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Ya, meskipun sholatnya sah, cuman dia telah mengentengkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, dia telah menganggap wah, biasa aja sunnah, padahal dia tahu cara sunnahnya bagaimana. Nah, ini yang salah. Beda halnya orang yang belum mempelajari ilmu sunnah, orang belum mempelajari sunnah-sunnah di dalam salat. Ketika kita sudah mengetahui ilmu sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita mendapatkan pembebanan untuk mengamalkannya. Nah, jangan sampai kita tahu ilmunya bahwa itu sunnah, tapi kita tidak melaksanakan. Ini orangnya sangat rugi jika mengabaikan dan meninggalkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih beratnya kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Toh tidak dipungut biaya. Bahkan orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW beruntung. Bahkan orang yang mutaba'ah kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan mendapat keberuntungan, bahkan mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat disayangkan bagi orang-orang yang sudah mengetahui bahwa itu sunnah Nabi Muhammad SAW, namun dia mengabaikan dan meninggalkannya. Maka oleh karena itu, kita membaca daripada Ihya Sunan al-Mahjurah untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi yang tertinggal, yang terabaikan. Nah ya, jadi terkadang meski kitabnya agak tipis, cuman pengamalannya cukup berat. Tapi bagi siapa yang bisa mengamalkan daripada isi kitab ini, saya yakin Rasulullah SAW akan bangga kepadanya. Rasulullah SAW akan senang kepadanya. Rasulullah SAW akan menyukainya.
Rasul SAW cinta kepada menunjukkan bahwasanya Allah pun akan cinta kepadanya. Maka kita yang sudah mengetahui daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, janganlah kita meremehkan, apalagi sampai meninggalkan dengan bersengaja. Niatkan ketika kita belajar sunnah Nabi SAW, kita pasang niat kita agar kita bisa mengamalkan, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallah, kita semua akan membutuhkan, menghajatkan akan pertolongan Nabi Muhammad. Kita akan membutuhkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Nah, maka hendaklah kita jangan sampai mengabaikan dalam keadaan bersengaja meninggalkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, lestarikan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah, kita bisa mengamalkan, menghidupkan kembali daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi keringkasannya, caranya Allahu Akbar. Nah, seperti itu cara mengangkat takbir yang disunnahkan, yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 17, yusannu lil imam italati sukut baina amin was surah fis salatil jahriyah biqadril Fatihah. Disunatkan bagi imam memanjangkan sukut, berdiam antara amin dan surah. Jadi setelah setelah amin, antara amin dan mau membaca daripada surah seperti salat maghrib, isya atau subuh, hendaklah dia berdiam sejenak, sekedar membaca Fatihah. Setelah itu baru dia membaca surah yang mau ia baca. Nomor 18, wa yusannu lahu asna as-suqut al-insyighal bi dzikri aw qiraati sirran wal qiraati aula. Mungkin sampai di sini aja yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan dengan pembacaan kita kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita dan kepada ibu bapak kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehat walafiat, diluaskan rezeki kita yang halal, dan diberikan istiqomah di dalam menuntut ilmu agama, dan mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, sirrin nabi wa alin nabi wa ala ma nabihi syekhuna wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وغربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمر وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المنة بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله.